Jika kamu adalah podcaster baru atau berencana untuk membuat podcast kamu secepatnya, aku mau membagikan hal yang aku gunakan untuk membantu aku menghasilkan uang lewat podcastku. Namanya Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang membuat kamu dapat memiliki kontrol penuh tentang bagaimana kamu menghasilkan uang lewat podcast kamu. Kamu dapat melakukan kolaborasi dengan brand dan memilih banyak produk atau jasa yang cocok dengan pendengar kamu. Platform ini juga memberikan kamu tips dan contoh tentang bagaimana untuk membuat iklan secara tepat untuk mendapatkan penghasilan yang maksimum. Ditambah lagi, kamu juga dapat melihat beberapa banyak pendengar kamu dan dapat menghitung berapa penghasilan kamu. Dapatkan uang kamu juga sangat mudah tentunya. Jadi kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar dengan link tautan di deskripsi box di dalam episode ini dan gunakan kode referral saya. Jadi yuk, kamu juga dapat menghasilkan uang dari podcast kamu. Selamat datang di obrolan ID. Bagi yang mau berpodcast ria bisa pakai Anchor gratis. Sip. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Ya, gue harap kalian sehat-sehat selalu. Gue harap kalian baik-baik saja, seperti biasanya. Musik. Terus gue baru selesai makan. Gue baru selesai makan nasi goreng cuy. Kalau ngomongin soal nasi goreng ya, ada apa ya? Menjadi suatu hal yang cukup gue rindukan akan Indonesia. Iya ya, kita tahu lah kalau misalnya di Indonesia nasi goreng tek-tek gitu kan ya. Gue nggak tahu ya di daerah-daerah di daerah-daerah kalian atau dimanapun lah itu apa sebutannya tuh sama apa enggak. Cuman yang nasi goreng yang gerobaknya, yang pakai gerobak gitu, yang pakai gerobak atau yang dijualnya depan toko gitu, terus ya udah kayak biasa aja, kayak pakai gerobak gitu. Bukan yang di dalam restoran, bukan yang di dalam kitchen, yang kitchennya itu ya pakai kayak proper kitchen gitu loh. Jadi lebih ke ya udah gerobak biasa aja. Nah, cita rasa akan nasi goreng itu tuh tidak tertandingin cuy. Tidak tertandingi dan gua rasa itu the best lah. Walaupun kalau mau ngomongin soal hygiene ya, gue nggak tahu deh. Misalnya gini, standar hygiene-nya itu tuh kita mau berapa gitu loh. Let's say gini, hygiene-nya itu antara bintang 1 sampai bintang 5 gitu kan. Dari yang 1 artinya poor, kurang hygiene, sangat tidak hygiene, sampai bintang 5 yang super hygiene gitu kan. Gue rasa kalau misalnya nasi goreng seperti itu, ya 3 sebenarnya not too bad sih, walaupun sebenarnya bisa ke 2 juga gitu. Kenapa? Karena gini, kalau nasi goreng yang dijualan di gerobak atau di tepi jalan, mostly yang di tepi jalan seperti itu kan, masaknya tuh tidak tertutup gitu kan. Masaknya ya udah pakai tungku, mostly tungku, atau misalnya kompor yang gede gitu juga gitu kan. Ya udah dimasak di situ aja gitu. Nggak ada kayak kalau di kitchen itu ya udah di dalam ruangan, nggak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya mau ngomongin soal hygiene ya tidak hygiene banget, bahkan bisa poor hygiene gitu. Kenapa ya? Karena tidak tertutup, tidak di dalam ruangan dan terbuka. Jadi polusi udara, debu-debu segala macam kan masuk gitu kan ketika lagi proses masak segala macam. Tapi kalau ngomongin soal cita rasa cuy, no debat gitu loh. No debat, dan
Dan itu yang menurut gue kangenin dari nasi goreng. Kalau misalnya ngomongin soal nasi goreng itu di Indo gitu. Karena di sini nggak ada di sini nggak ada nasi goreng yang dijualan di tepi-tepi jalan seperti itu. Dan sangat jarang juga kita menemukan orang-orang yang masak nasi goreng, walaupun ini jualan ya, restoran gitu ya, yang menggunakan tungku seperti layaknya orang-orang yang jualan di Indonesia yang di gerobak-gerobak tepi jalan itu gitu. Jarang. Jadi karena beda sekali gitu. Kita bisa ngerasain, kita bisa langsung notice perbedaan rasa dan apa ya, bau akan pembakaran yang asli dari tungku dan di kompor biasa itu tuh jelas berbeda gitu. Ya pasti kita tahu lah ketika kita masak nasi goreng sendiri di rumah dan ketika kita beli di luar, ya jelas beda gitu. Terlepas dari soal bumbu yang digunakan ya, bumbu racikannya gitu, cara masaknya aja udah kerasa gitu. Jadi murah cuy nasi goreng tek-tek gitu. Dulu ketika gue pulang ke Indo, ya paling 10.000 kadang ada loh. Lu bisa dapat 10.000 cukup murah itu. Kisaran 10.000 sampai 15.000 nggak lepas lah cuy. Itu murah sekali gitu loh. Dengan kadang nasi yang diberikan itu tuh juga cukup banyak gitu. Gue teringat dengan nasi goreng di Pontianak gitu, karena gue lahir dan gue besar dan tempat kampung halaman gue ya di Pontianak gitu kan. Ada satu nasi goreng namanya nasi goreng sampah. Jadi buat teman-teman pendengar dari Pontianak ya, kita relate nasi goreng sampah. Walaupun sebenarnya kalau dari segi rasa itu bukan nasi goreng dengan cita rasa terbaik di Pontianak. Tidak, gue bisa bilang kan, masih banyak sekali cita rasa jauh lebih enak. Cuman, tapi itu tidak buruk gitu. Itu tidak buruk dan itu enak. Cuman tidak the best gitu loh. Tidak yang paling enak, tidak. Cuman enak banget. Dan yang paling enak itu ya karena nasi yang di serve itu banyak gitu loh. Jadi buat teman-teman, atau kayak dulu ketika gue lagi ya biasa akhir bulan segala macam, duit pas-pasan, kalau nggak nasi padang ya itu cuy, nasi goreng sampah itu, karena banyak dan puas, kenyang gitu. Karbo gitu loh. Kita orang Indo karbo, orang Asian karbo cuy. Dan apa ya? Dan itu yang gua kangenin dari Indonesia atau nasi goreng kalau misalnya kita lagi ngebahas nasi goreng gitu. Ya kenyang juga sih sebenarnya, cuman ya gitulah. Apa kabar kalian semua teman-teman dimanapun kalian berada? Baru opening nih. Ya dari episode terakhir yang gue publish atau gue up sampai sekarang gue rekaman lagi, ada beberapa hal yang cukup going on gitu. Sekarang memasuki akhir Januari gitu kan, 2022. Tidak buruk sebenarnya gitu dari 2022 dan ya yang kita tahu ada beberapa hal yang cukup yang terjadi belakangan ini, yang ada di sekitar kita atau di media sosial segala macam gitu kan. Cukup menarik. Kadang gue cukup mengikuti berita-berita atau apa yang lagi terjadi gitu. Cuman kalau mau dibahas satu-satu sebenarnya ya tidak segitu menarik sih. Oh iya, yang cukup dihebohkan belakangan ini adalah soal Gozali dengan NFT-nya gitu. Cuy, seorang pemuda Indonesia
menghasilkan miliaran rupiah dengan foto selfie-nya sendiri gitu. Kadang gue nggak habis pikir gitu. Gue udah tahu soal teknologi, gue udah tahu soal cryptocurrency, gue udah tahu soal blockchain, walaupun gue tidak ahli ya. Gue udah tahu soal NFT gitu, non fungible token gitu. Cuman ketika akhirnya ada berita yang cukup menghebohkan terjadi beberapa pekan terakhir beberapa pekan terakhir lah. Seorang pemuda menghasilkan miliaran rupiah dari foto selfie-nya selama 5 tahun dan kadang kalau ngeliatnya tuh dunia tuh lucu juga gitu. Terus semenjak itu apa ya? Semenjak itu gua iseng gitu loh. Gua iseng coba nge-share atau ngebuat NFT gua. Selfie gua juga itu cuma iseng-iseng doang gitu. Terus gua post kan di marketplace-nya NFT itu. Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu, yang belum tahu soal NFT segala macam, mungkin gua nggak akan ngebahas soal itu di sini karena gue juga bukan ahlinya dan bakal panjang sekali itu dan gue tidak mau tentunya. Jadi kalian bisa cari apa itu pengertian segala macam kalau yang belum tahu, biar kalian ngerti apa-apa yang lagi gue yang soal NFT ini gitu. Jadi balik lagi ketika berita tentang Gozali itu viral, gue cuma iseng doang, gue publish di marketplace. NFT dengan foto selfie gue, ya udah gue jual dengan harga sekian Ethereum. Terus kan gue post di Instagram gitu kan. Banyak sih, maksudnya feedback dari teman-teman di Instagram tuh cukup lucu gitu loh. Bahkan ada yang benar-benar kasih tips biar apa ya? Biar bisa kejual juga. Bentar. Wow. Terus gue bilang gitu, kalau sampai misalnya NFT gue terjual bahkan satu, wow. Kenapa? Wow. Bentar. Kamera gue kenapa tidak fokus gitu loh. Nah. Bentar guys. Sorry. Keterangan dong. Nah. Sorry tadi kamera gue somehow tidak fokus. Oh ya. Sedikit intermezzo buat teman-teman yang mau ngelihat. Sekarang podcast obrolan ID ada visualnya di YouTube gua. Kalian bisa cek, linknya ada di Instagram, di bio gua. Kalian klik link itu dan ada page yang bisa ngedirect langsung ke YouTube gua gitu. Kalau kalian mau ngelihat visualnya gitu, kalian bisa subscribe, kalian bisa like, kalian bisa komen di situ kan, karena di Spotify nggak bisa dikomen gitu kan. Kalian bisa ya cukup berinteraksi kalau kalian mau. Jadi ya begitulah. Kalian bisa lihat di YouTube atau kalian mau stay di Spotify juga bisa. Karena ya begitulah. Oh ya, balik lagi ke NFT itu ya. Gue bilang kalau misalnya sampai NFT gue itu terjual dengan semini-mini mungkin 0,5 ETH atau 0,0 sekian ETH, pokok terjual aja gitu kan. Gue udah nggak habis mikir lagi gitu loh. Well, sebenarnya gue tahu gitu kenapa seperti hal yang terjadi di Gojek atau mungkin di beberapa NFT yang memang ada di marketplace gitu. Kenapa mereka bisa terjual? Sebenarnya ya gini, segala macam sesuatu itu awalnya tidak ada value gitu, tidak ada value, tidak ada nilai, tidak ada tidak ada value lah, tidak ada nilainya, nilai intrinsik atau nilai apapun itu, sampai ada orang yang atau ada sekelompok orang-orang yang mengafirmasi atau
menyetujui secara bersama kalau benda ini atau hal ini atau aset atau apapun itu mempunyai nilai gitu kan. Sama aja main kayak uang kertas gitu loh. Itu cuman kertas sebenarnya kan. Cuman karena akhirnya orang menilai itu mempunyai value, mempunyai mata uang, mempunyai nilai, ya udah makanya ada value di situ gitu, ada nilai di situ, dan itu menjadi hal yang diperbukan atau hal-hal yang orang-orang incar gitu. Ardenir itu cuma paper yang ditulis dengan number doang gitu. Jadi sebenarnya hal seperti itu tuh ya bukan hanya karena apa-apa yang misalnya story yang pengen dipublish sama orang-orang yang memang menjual gitu. Karena memang ada orang-orang, segelintiran orang yang akhirnya membawa barang tersebut atau membawa tren tersebut naik, dan terjadilah akhirnya namanya hype atau viral atau apalah itu segala macam kan. Jadi ya sebenarnya gua tahu gitu kalau hal-hal ini tuh, kalau maksudnya punya gua ya, NFT gue itu ya nggak bakal terjual. Gue cuma diseng-seng doang gitu. Gue bilang kalau sampai terjual udah gue nggak habis mikir lagi. Cuman it's okay. We'll see how's the trends going. Cuma diseng doang sih. Terus ada satu hal lagi nih. Buat teman-teman mungkin pendengar lama, teman-teman lama yang udah ngikutin podcast Obrolan ID, tahu gitu kalau temen gue Carlos, karena dia ada beberapa kali muncul di episode di podcast Obrolan ID. Karena sebenarnya tamu di Obrolan ID itu nggak banyak gitu loh, nggak banyak, cuman 2 orang yang keseringan gue yang gue ajak gitu. Kenapa ya? Karena ya gue nggak ada temen cuy, mau ngajak siapa lagi gitu kan. Gue bukan siapa-siapa, jadi ketika gue mengajak orang untuk podcast ya susah juga gitu. Apalagi sebelumnya atau bahkan sekarang juga masih pandemi gitu kan. Jadi sekarang mungkin oke lah, kita cukup fleksibel gitu kan. Kalau dulu ketika awal-awal pandemi ini baru ada kan, kita kan terbatas gitu mobilitas segala macam. Jadi tidak semudah itu untuk bertemu secara langsung dan berinteraksi gitu kan. Jadi ya akhirnya kalau misalnya kalian yang pernah dengerin atau kalian mau cek, feel free, kalian bisa cek di beberapa episode yang cukup jauh sih sebenarnya. Biasanya kayak gua sama Carlos ketika gua ngajak dia untuk nge-podcast ya via Zoom, bukan Zoom juga sih, via video call atau voice call gitu. Jadi cukup susah sih sebenarnya. Kalau misalnya bisa aja, cuman cukup susah gitu. Lebih enak kan kalau kita berinteraksi secara langsung gitu, di sebelah kita nih orangnya nih, ada presentnya gitu. Oh ya, ngomongin soal Carlos, kabar baik datang dari Carlos. Akhirnya visa dia kembali di approve dan dia bakal ke sini sih. Jadi ya Carlos teman baik gua, teman dekat gua gitu loh. Dia sebenarnya udah pengen pergi dari 2020 kan, cuma somehow pandemi ada dan akhirnya perbatasan segala macam ditutup kan di beberapa negara termasuk di Australia. Goblok, gua kejut si anjir. Kalau tadi kalian dengar ada orang suara ngobrol, itu suara guru gua, bekas suara guru gua. Jadi sebelah gua ini setupnya adik gua gitu loh. Sebelah gua setupnya adik gua, dan dia lagi kelas online gitu kan. Gua nggak tahu, kirain gua nggak ada speakernya segala macam dimatiin. Jadi ya udah, tahu-tahu guru tahu-tahu gurunya ngobrol gitu kan. Kaget gue gitu loh, anjing. Soalnya gue sendirian di rumah gitu loh. Gue sendirian di rumah, gelap-gelap nih. Sebenarnya gelap nih. Gue nggak tahu kenapa cahayanya bisa tuh umur. Gue nggak tahu kenapa cahayanya bisa terang. Oh mungkin karena ISO-nya gue set otomatis jadi cukup tinggi gitu loh. Jadi kalau buat orang teman-teman yang ngeliatin di YouTube kelihatannya terang gitu. Tapi sebenarnya ini gelap gitu. Gue matiin semua lampu. Ini ada satu bantuan lampu kuning ini cuma dari
apa ya, deadline gue tadi kalau nggak takutnya tuh fokusnya bakal lari-lari gitu. Nah, jadi gue sendirian di rumah gelap-gelap, tiba-tiba ada orang ngobrol gitu, kaget dong gue. Bener-bener seketika jantung gue tuh langsung kayak copot gitu loh. Gue nggak tahu suara gurunya bakal kepika apa enggak, karena cukup dekat gitu loh. Karena cukup dekat dan suaranya keras gitu. But anyway, Carlos, balik lagi ke Carlos. Carlos akhirnya meng-apply kembali visa dia yang kemarin sempat pending gara-gara corona, dan akhirnya di approve. Kabar baik ya, kabar baik buat dia, kabar baik buat gua. Jadi ya paling tidak temen gua, salah satu temen gua datang gitu kan. Jadi gua ada teman lagi gitu, ada ekstra teman lagi gitu. Belum tahu kapan dia bakal berangkat gitu, cuman pasti ya udah dia berangkat ya. Nah, ketika dia berangkat nanti, ketika dia udah di sini ya mungkin ketika gue pengen ngajak dia untuk berpodcast Ria, ya enak ada di sebelah gue gitu kan. Ya itu doang sih paling buat episode kali ini. Tidak banyak yang pengen gue sampaikan selain dari apa-apa yang sedang what's going on gitu loh. Beberapa pekan terakhir, beberapa hari terakhir, ya, gue harap kalian baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Gua Erwin pamit undur diri. Bye.